도망가셔야 합니다. 윤호, 야, 인이었어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check In Hanyang yang makin seru. Bagaimana lanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Sebelum Hong Duk-soo mengarahkan pedangnya kepada Puan Sol, sebenarnya Puan Sol pengen menjelaskan semuanya kepada Hong Duk-soo bahwa anggapan Hong Duk-soo selama ini adalah salah besar karena Puan Sol tidak mungkin memiliki suatu keinginan untuk menghabisi nyawa mentornya sendiri, melainkan dia disuruh mentornya ataupun ayah Hong Duk-soo untuk melindungi Hong Duk-soo. Jadi ketika Puan Sol sudah menjelaskan semuanya, tapi Hong Duk-soo itu tetap nggak percaya dan menganggap bahwa Puan Sol itu adalah berbohong. Makanya Hong Duk-soo mengarahkan pedangnya ke arah Puan Sol. Lalu biar Hong Duk-soo puas, ya kan, Puan Sol langsung memegang pedang tersebut sehingga bloodnya menjadi berceceran. Namun ternyata Hong Duk-soo tidak berani menusuk Puan Sol, dia hanya menggertak saja. Seketika Hong Duk-soo langsung bimbang, kalau misalkan yang dibilang sama Puan Sol itu benar, maka dia bakal menyesal kalau misalkan dia itu menghabisi nyawa Puan Sol. Setelah itulah Hong Duk-soo memilih untuk pergi meninggalkan Puan Sol di sana. Dan ternyata anggapan-anggapan dari kita semua dan juga Hong Duk-soo selama ini tentang Puan Sol adalah salah. Namun dia sebenarnya adalah orang yang baik dan pengen melindungi Hong Duk-soo sesuai dengan pesan dari mentornya ataupun ayah Hong Duk-soo. Sementara itu Eun-ho pergi mampir ke tempatnya Hong Duk-soo dan dia mendapatin bahwa papan nama kasino yang bakal dibuka sama Hong Duk-soo tiba-tiba aja rusak dan juga terjatuh. Namun Eun-ho itu nggak berani masuk ke dalam karena dia tahu bahwa Hong Duk-soo itu sedang dalam keadaan yang kurang baik. 온양에 내려가지도 않았다고. Nah, Menteri Perang ternyata diberitahukan sama salah satu pengawalnya bahwa ternyata Eun-ho itu tidak sedang berobat, melainkan dia itu nggak sakit sama sekali dan dia ngerasa bahwa dia sudah dibohongin sama sang raja dan dia marah banget akan hal tersebut. Lalu tiba-tiba aja ada seseorang dari Yong Chunru yang menemuin dia dan melaporkan bahwa di Yong Chunru bakal dibuka sebuah kasino dan itu adalah sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan hukum pada saat itu. Terus pas Hong Duk-soo bangun pagi dan teman-temannya datang di sana, dia nanya kok tiba-tiba aja plat tersebut udah tertempel di sana. Nah, Junhwa sama Gosura itu nggak tahu dan Eun-ho tiba-tiba aja bersin yang menandakan bahwa kemungkinan besar yang nempel itu adalah Lee Eun-ho. Bahkan tangannya sampai terluka karena memaku untuk menempelkan plat tersebut. Namun dia nggak mau ngaku kepada teman-temannya bahwa dialah yang memasangnya. Terus kan Menteri Perang itu protes kepada Puan Sol tentang pembukaan kasino di sana. Dan pada malamnya ketika Hong Duk-soo sudah melakukan pembukaan terhadap kasino tersebut, nah Menteri Perang tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia bersama anggota-anggotanya langsung pergi ke sana bersiap dengan semangatnya untuk melakukan penangkapan di Yong Chunru. Dia berharap bisa menjatuhkan Chon Bang-ju juga sekalian. Yang ngelaporin nih bocil-bocil Luchnut ini dan mereka senang banget bahwa nanti Hong Duk-soo dan juga seluruh tingkat dasar bakal mendapatkan naas. Tapi ternyata Hong Duk-soo dan juga teman-temannya tidak segampang itu tertipu. Nah, mereka sudah merencanakan sesuatu karena mereka juga didukung sama Chon Bang-ju. Jadi ketika Menteri Perang sampai di sana, ternyata yang memainkan kasino tersebut adalah orang-orang tamu dari Qing. Bahkan mereka itu bukan tamu biasa, melainkan petinggi-petinggi dari Qing. Alhasil Menteri Perang datang ke sana cuma menanggung malu aja. Nah, karena dia nggak bisa menangkap mereka dan juga nggak bisa menghentikan semua itu, akhirnya dia pergi keluar dari sana. Benar-benar memalukan sekali. Bahkan dia juga diejek sama Chon Bang-ju. Nah, ketika itu kan Eun-ho nggak ada di sana dan dia memperhatikan Menteri Perang sudah keluar dan dia masuk lagi ke dalam kasino. Dan dia hampir aja keciduk sama Menteri Perang. Untung aja Menteri Perang tuh nggak curiga walaupun dia memang melihat orang yang mirip dengan Eun-ho di sana. 가는 뜻대로 되지 않으셨나 봅니다. Hong Duk-soo mengira bahwa semua itu adalah idenya Puan Sol. Padahal sebenarnya yang ngelaporin pertama adalah bocil-bocil Luchnut musuh mereka. Dan kebetulan pada saat itu datang juga Chon Bang-ju. Dia memuji Hong Duk-soo dan mengatakan sesuai dengan janjinya bahwa dia bakal mengembalikan Hong Duk-soo kepada posisinya. Dan meminta Puan Sol untuk membimbing Hong Duk-soo. Sekalian juga dia sempat nyindir Puan Sol bahwa dia sudah tahu bahwa semua itu adalah kelakuan dari Puan Sol. Dan diam-diam di belakang Puan Sol itu berkhianat kepada dirinya. Padahal sebenarnya cerita yang aslinya yang belum diceritakan sama Puan Sol kepada Hong Duk-soo adalah dia emang gak bohong.
Jadi kemungkinan besar yang melakukan penyerangan kepada orang tuanya Hong Duk-soo adalah Chon Bang-ju ini. Jadi pada waktu itu kan dia menemukan salah satu kunci milik ayahnya Hong Duk-soo. Dan pada malam itu ketika ayah Hong Duk-soo bertemu sama Puan Sol, jadi sebenarnya Puan Sol itu menyuruh ayah Hong Duk-soo untuk melarikan diri aja, tapi dia memakai pedang Puan Sol untuk ngekill dirinya sendiri. Jadi seakan-akan dia itu membuat bahwa Puan Sol itu kayak berkhianat sama dia, makanya terlihat sama Chon Bang-ju. Jadi Bang-ju itu mengira bahwa Puan Sol berkhianat kepada mentornya sendiri. Hal itu dilakukan sama ayahnya Hong Duk-soo agar Puan Sol itu bisa selamat dan dia juga bisa melindungi Hong Duk-soo. Karena dia berpesan ketika Hong Duk-soo kembali menemuin Puan Sol lagi, dia meminta Puan Sol untuk melindungi Hong Duk-soo apapun yang terjadi. Jadi begitulah cerita yang sebenarnya. Jadi Puan Sol itu jujur kepada Hong Duk-soo. By the way, sesuai dengan janjinya Chon Bang-ju, akhirnya Duk-soo dikembalikan ke posisinya yang semula dan kembali lagi ke kamar mereka. Nah, ketika mereka mau merayakan ya kan, terlihat Lee Eun-ho itu cemburu dengan kedekatan Junhwa dan juga Hong Duk-soo. Dan untuk menutupin rasa cemburunya, dia seperti biasa mencoba untuk mengganggu Hong Duk-soo seperti Tom and Jerry. Lalu mentor mereka datang dan mengatakan bahwa Eun-ho sempat meminjam palu, cuma dia belum mengembalikannya kepada mentor mereka. Dan Eun-ho pura-pura hilang ingatan karena dia nggak mau kalau misalkan teman-temannya terutama Hong Duk-soo tahu bahwa dialah yang membantu untuk memasangkan plat itu lagi. Walaupun sebenarnya Hong Duk-soo itu udah tahu, dan ketika mereka lagi mau tidur, Hong Duk-soo menanyakan hal itu kepada Eun-ho dan dia berterima kasih atas bantuannya. Dan sebenarnya Eun-ho juga tahu kalau misalkan Hong Duk-soo itu lagi sedih banget, jadi dia bilang sama Duk-soo kalau misalkan dia menangis ya udah nangis aja. Karena Duk-soo sebelumnya nanya sama Eun-ho kalau misalkan kayaknya dia itu salah menduga membuat rencana, karena rencana yang dia rencanakan selama ini ternyata dugaannya itu salah. Dan yang dimaksud sama Hong Duk-soo dugaannya terhadap Puan Sol yang ternyata Puan Sol itu baik dan juga mau ngelindungin dia. Dan Eun-ho membiarkan Hong Duk-soo menangis sejadi-jadinya sampai puas pada malam itu. Keesokan paginya ketika Hong Duk-soo sudah bangun, dia melihat kan Eun-ho tuh masih tidur dan dia mengobatin tangan Eun-ho yang terluka gara-gara ngebantu dia kemarin. Nah, ketika itu Hong Duk-soo juga deg-degser dan dia ragu perasaannya kepada Lee Eun-ho karena dia takut kalau misalkan perasaannya semakin membara, akhirnya dia pergi dari sana sebelum dia semakin salting ya kan. Nah, gak lama setelah itu berselang Eun-ho bangun dan dia tahu bahwa Hong Duk-soo sudah mengobatin tangannya dia. Sekarang giliran Eun-ho lah yang salting gara-gara diobatin sama Hong Duk-soo. Terus kan tetua-tetua di sana pada gosipin Hong Duk-soo karena dia kan lagi hot news banget. Apalagi Chon Bang-ju itu cukup tertarik dengan Hong Duk-soo dan bilang bahwa kayaknya pesona Puan Sol itu sudah mulai memudar. Ditambah lagi pada hari itu sebenarnya Chon Bang-ju mengundang para tingkat dasar untuk makan bersama dirinya. Walaupun sempat ada ketegangan antara Eun-ho dan juga Chon Bang-ju karena Eun-ho menanyakan karena dia protes tentang bangunan Yongchun-ru yang dibuat seakan-akan mirip dengan istana, apakah Chon Bang-ju itu pengen jadi raja ataupun tidak. Tapi untung aja Eun-ho bisa untuk mengalihkan pembicaraan lagi sehingga Chon Bang-ju pun ya nggak terlalu menggubris akan perkataan dari Eun-ho. Setelah itu sekarang giliran Hong Duk-soo yang bertanya kepada Chon Bang-ju bagaimana dan kapan Puan Sol itu bergabung. Nah, Chon Bang-ju bilang iya dia bergabung mulai dari dibangunnya Yongchun-ru ini. Dan ternyata Hong Duk-soo juga menambahkan bahwa dia memang pengen mencapai posisinya Puan Sol suatu hari nanti, dan itu membuat Chon Bang-ju ini semakin tertarik dengan karakternya Hong Duk-soo. Bahkan dia juga meminta Hong Duk-soo untuk mengundang orang tuanya ke Yongchun-ru karena bakal dia kasih kamar gratis untuk menginap. Ya Hong Duk-soo senang-senang aja dong. 섭섭합니다. Si Menteri Perang marah kepada Raja karena orang-orang dari Qing itu ternyata memang diundang sama Raja. Lalu Raja menjelaskan kepada Menteri Perang bahwa dia melakukan itu untuk merayakan ulang tahun dari anaknya ataupun cucu dari si Menteri Perang. Setelah itulah dia terdiam, cuma dia agak kecewa karena nggak dibilang sama dia. Nah, karena udah diagung-agungkan sama Raja, jadinya dia ngasih tuh poster yang dia temukan, dimana dia bilang bahwa Chon Bang-ju itu tiba-tiba aja mencari lagi dimana keberadaan dari anak dari rekannya. Walaupun sebenarnya Raja bilang ya udah biarin aja lah, atau juga nggak banyak pengaruh akan hal itu. Cuma Menteri Perang nih bilang sama Raja dia meminta otorisasi agar dia bisa memberikan pelajaran kepada Chon Bang-ju untuk lebih menghormatin kerajaan. 이게 상담하고 싶은 일이 있는데.
Terus kan weh, pas mereka lagi makan, tiba-tiba aja dong Junhwa itu meminta saran kepada Eunho bagaimana caranya untuk menaklukkan hati wanita. Karena katanya dia pengen mengatakan perasaan cintanya kepada seorang wanita. Ya sudah, Eunho mencoba untuk mengajarin Junhwa, padahal dia nggak tahu kalau misalkan Junhwa itu mengatakan cintanya kepada Hong Duk-soo. Nah karena Eunho nggak tahu kan, jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan Eunho dan juga membuat kata-kata kalimat untuk menembak seorang cewek agar bisa diterima. Pokoknya gitu-gitulah. Dan yang dipikirkan Eunho pada saat itu ketika memberikan saran adalah Hong Duk-soo. Keesokan paginya ketika di kamar, Eunho itu udah kelihatan salty banget kepada Hong Duk-soo. Apalagi ketika dia melihat senyumnya Hong Duk-soo yang seperti ini, Eunho nggak bisa menyembunyikan kesaltingannya. Lalu Eunho bilang udah mendingan lu pergi aja deh gitu. Padahal sebenarnya dia sudah menahan perasaannya karena hatinya sudah hampir meledak-ledak kepada Hong Duk-soo. Pada malam harinya, akhirnya ibunya Hong Duk-soo bersama dengan saudaranya datang ke Yeongchun-do dan mereka itu kayak seneng banget dan dijamu juga dengan sangat baik. Namun ketika orang tua Hong Duk-soo sampai masuk ke sana, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang berubah, kayaknya dia mengingat sesuatu hal yang gak enak. 이쪽입니다. Terus kan weh, ternyata Eunho itu menemukan rumah lamanya Hong Duk-soo yang dia huni bersama ayahnya melalui pengawalnya Eunho. Jadi pengawal itu menemukan rumahnya dan mereka masuk ke sana untuk melihat-lihat. Cuma Eunho bingung sebenarnya apa kejadian pada 12 tahun yang lalu. Dan setelah dia pikir-pikir lagi, Jeon Bang-ju kan punya kunci tuh dan Hong Duk-soo juga punya kunci. Nah, harusnya itu kan kuncinya punya dari si pemilik rumah. Nah, disinilah Eunho itu langsung tersadar kan kunci itu dipunyain sama Hong Duk-soo dan dia langsung nebak bahwa Hong Duk-soo adalah seorang perempuan. Dan pada malam itu juga Junhwa akhirnya pengen mengatakan cintanya kepada Hong Duk-soo. Walaupun dia masih terbata-bata dan belum mau mengatakannya, dia cuma ngajak Hong Duk-soo pergi ke suatu tempat. Kalau misalkan nanti mereka ke sana, di sanalah dia bakal mengatakan cintanya kepada Hong Duk-soo. Dan terciduklah sama Eunho, katanya kan Junhwa itu pengen menyatakan cintanya kepada seorang perempuan dan dia sudah memastikan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Hong Duk-soo. Kagetlah Eunho dan dia langsung nyeletuk bahwa Hong Duk-soo adalah seorang perempuan. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Benarkah terbongkar identitas Hong Duk-soo oleh Eunho? Eunho yang penasaran banget langsung mendekat kepada Hong Duk-soo untuk memastikan apakah betul dugaan dia Hong Duk-soo adalah seorang perempuan ataupun tidak. Tapi untung aja pada saat itu saudaranya Hong Duk-soo datang dan Duk-soo langsung mengaku bahwa perempuan ini adalah tunangannya. Kagetlah Eunho dan juga Junhwa. Untung aja saudaranya Hong Duk-soo itu bisa diajak kerjasama dan dia langsung connect apa hal yang dimaksud sama Hong Duk-soo. Biar nggak semakin mencurigakan, mereka berdua langsung pergi meninggalkan Eunho dan juga Junhwa. Nah, sementara itu ibunya Duk-soo ternyata berpapasan dengan Puan Sol. Nah, di sini Puan Sol memberitahukan kepada ibunya Duk-soo untuk segera membawa Hong Duk-soo pergi, kalau nggak Hong Duk-soo bisa kehilangan nyawanya. Tapi sebelum dia menjelaskan semuanya, tiba-tiba saja Hong Duk-soo sampai di sana dan Puan Sol bilang sama ibunya Duk-soo dia bakal menunggu ibunya Duk-soo menemui dia agar penjelasannya bisa dia jelaskan lebih rinci dan apa maksud dia kepada ibunya Duk-soo. Sebenarnya ibunya Duk-soo pengen bertanya apa yang dimaksud sama Puan Sol, cuma Duk-soo langsung mengalihkan pembicaraan dan dia bilang bahwa dia sudah memesankan kamar untuk mereka, kamar khusus kecantikan untuk perawatan di Yeongchun-do. Nah, karena saudara Duk-soo itu kayak pengen banget ke sana, apa itu kan terkenal banget untuk kecantikan, jadinya ibunya Duk-soo terpaksalah menurutin permintaan anaknya. 주문가 Sementara itu Junhwa dan juga Eunho masih kaget dengan pernyataan Duk-soo bahwa dia sudah memiliki tunangan. Dan karena penasaran, Eunho nanya langsung sama Junhwa, berarti orang yang dimaksud sama Junhwa itu adalah Hong Duk-soo. Junhwa bilang enggak kok, enggak, dia sukanya cewek. Karena kan mereka taunya Duk-soo tuh cowok, terutama Eunho. Jadi Junhwa berkilah, katanya dia cuma latihan aja dengan Duk-soo. Biar Eunho tuh nggak mikir yang aneh-aneh ya kan, karena ya gimana gitu. Setelah itu Eunho pergi menghampirin Hong Duk-soo karena dia pengen bertanya sesuatu, apakah Duk-soo itu punya saudara perempuan ataupun tidak. Duk-soo bilang nggak ada, dia cuma dia dan ibunya saja. Nah, tapi pembicaraan mereka terhenti karena Jeon Bang-ju datang ke sana. Duk-soo bilang dia langsung masuk ke dalam untuk mendampingin ibunya dan Eunho juga langsung pergi meninggalkan Jeon Bang-ju karena Jeon Bang-ju sebenarnya tahu kalau Eunho tuh mencari seorang perempuan, dia kira untuk dinikahin Eunho dan Eunho malas ngejawabnya, akhirnya dia juga pergi meninggalkan Jeon Bang-ju.
Terus kan si Menteri Perang meminta kepada istrinya untuk membungkuskan ramuan herbal dan juga beberapa arak yang paling mahal yang mereka miliki karena dia pengen pergi menemuin perwakilan dari Qing yang kemarin itu dia berdebat. Sekalian dia mau cari muka gitulah. Nah sesampainya dia di Yongchunru, dia meminta salah satu staf di sana untuk mengantarkannya ke kamar utusan Qing dan nggak sengaja dia melihat Eunho di sana. Nah karena itu Eunho langsung panik dan dia berlari tapi dikejar terus sama si Menteri Perang. Untung aja mereka nggak ketemu dan si Menteri Perang ketemunya dengan orang ini yang dianggap itu Eunho, tapi dia bersangka bahwa kayaknya emang dia salah lihat tadi. Sementara itu Eunho diselamatkan sama Junhwa dan cuma penasaran apa hubungan Eunho dengan si Menteri Perang. Eunho bilang ya nggak ada dan pokoknya itu bukan urusannya Junhwa, pokoknya dia nggak mau cerita dan itu agak pribadi. Nah sampailah si Menteri Perang di kamarnya perwakilan dari orang Qing itu. Lalu dia menawarkan minuman dan juga herbal kepada mereka yang membuat mereka itu jadinya ya nggak jadi benci lagi sama dia. 김두팔이라는 자를 알아보거라. Kemudian Eunho meminta sama pengawalnya untuk mempertemukan dia dengan orang yang menyebarkan poster tersebut. Karena dia pengen tahu kenapa dan apa alasannya dan dia juga pengen tahu juga apa kejadian 12 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Go-Sura penasaran apakah Junhwa jadi menyatakan cintanya kepada Duksu ataupun tidak. Dan betapa kagetnya dia karena Junhwa kan hampir mengatakan itu. Cuma menurut Sura urutannya itu salah. Karena seharusnya kan Junhwa itu bilang dulu sama Duksu kalau misalkan dia tahu Duksu itu adalah seorang perempuan. Karena kalau enggak agak awkward ya kan. Menyadari hal itu berarti Junhwa berharap bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk berpacaran dengan Duksu. Nah lalu dia minta Go-Sura untuk memberikannya tips dan trik juga tapi Go-Sura nggak mau. Gak lama setelah itu Eunho datang dan Go-Sura nggak bisa ngelihat kelakuan aneh dari kedua orang temannya ini. Setelah itu mereka semua berkumpul karena mereka bakal mendapatkan tugas dari staf Yongchunru. Nah jadi mereka itu dibagi jadi dua kelompok, si Luchnut dengan para Luchnut dan Eunho, Duksu, Junhwa dan juga Go-Sura dalam satu kelompok. Dan mereka harus memberi makan tamu dari Qing karena dia selalu marah-marah udah 3 hari dia kagak mau makan dan selalu menolak makanan yang disajikan sama dia. Nah kebetulan karena saudaranya Hong Duksu itu mabok berat kemarin, jadi dia meminta sama ibunya untuk membuatkannya sup yang memang enak banget menurut dia, ya kan masakan ibu. Nah akhirnya ibu Duksu itu mengabulkan permintaan saudara Duksu dan dia membuatkan sup tersebut yang ternyata membuat Yu Su-in tertarik dengan hal itu karena dia pikir kayaknya sup ini bisa tuh diminatin sama si penginap yang berasal dari Qing. Nah dia kasihlah sup itu dan ternyata berhasil dong, dia berminat dan juga bilang supnya enak banget. Terus kan ketika Menteri Perang lagi cerita-cerita sama istrinya, nah tiba-tiba istrinya nyeletuk bahwa dia kemarin malam itu melihat Pangeran Munyong ataupun Lee Eunho di Yongchunru. Nah disinilah Menteri Perang semakin yakin bahwa orang yang dia lihat kemarin itu dia nggak salah lihat tapi itu memang Pangeran Munyong ataupun Lee Eunho. Sementara itu di dapur Yongchunru sebenarnya kan ibu Duksu buat 2 mangkok, satu lagi itu untuk Duksu tapi dia menyadarin bahwa ternyata udah diambil dan dia akhirnya melihat pelakunya adalah ini tapi Duksu bilang ya nggak boleh gitu sama maknya karena dia adalah salah satu petinggi di Yongchunru. Akhirnya mereka bakal membuat 100 porsi lagi atas permintaan dari si orang Qing tadi. Ya sudah bekerja samalah mereka untuk membuat sup yang enak tadi sebanyak 100 porsi. Sekalian juga Junhwa itu mencari perhatian kepada ibunya Duksu, alih-alih siapa tahu nanti kan dia jadi ya menantunya gitu. Dan ternyata lagi dan lagi sup buatan ibunya Duksu itu dihabiskan sampai tak tersisa oleh si orang Qing karena dia itu ngerasa bahwa sup tersebut mirip banget dengan masakan ibunya dia. Setelah itu sup tersebut sisanya disantap oleh Duksu dan juga rekan-rekannya. Ibu Duksu seneng banget karena anaknya mendapatkan teman-teman yang setia sama dia. Pokoknya ibunya itu jadi nggak khawatir banget dengan melepaskan Duksu di Yongchunru karena teman-temannya baik banget sama dia dan mereka itu perhatian banget kepada Hong Duksu. Walaupun sebenarnya pada saat makan Duksu masih mengaku bahwa saudaranya itu adalah tunangannya dia. Emaknya sih oke-oke aja karena kan nggak boleh identitas Duksu itu terbongkar. 용천루에 있지. Kemudian Menteri Perang pergi menemuin Chon Bangju dan dia protes kenapa dia nggak dikasih tahu kalau misalkan Eunho itu ada di Yongchunru. Nah, Chon Bangju langsung menyarankan kepada Menteri Perang untuk mengadakan pertunangan Munyong dengan Do Gyong yang merupakan keponakan si Menteri Perang untuk diadakan di Yongchunru. Kalau misalkan raja nggak setuju, dia bisa menggunakan pedang milik
Eunho yang ditemukan di TKP pada waktu itu. Karena kalau misalkan keponakannya si Menteri Perang ini nikah sama Eunho, kekuasaan dia untuk mengatur raja itu semakin besar. Nah, setelah itu dia datang menemui raja dan mengatakan keinginannya dia untuk menikahkan Eunho dengan keponakannya. Nah, raja otomatis nggak mau dong. Sesuai dengan targetnya dia, plan B-nya dia langsung mengatakan sama raja, kalau misalkan nggak mau, maka dia bakal mengumumkan bahwa Eunho itu terlibat dengan kasus penghilangan nyawa. Raja nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan hanya marah banget kepada si Menteri Perang. Tapi Menteri Perang nggak peduli, intinya dia mau pertunangan Eunho dan juga keponakannya harus segera dilaksanakan. Kalau enggak, dia bakal ngebawa kasus tersebut sehingga nama kerajaan bisa-bisa tercoreng gara-gara hal tersebut. Raja nggak bisa ngapa-ngapain lagi dong. 방을 붙인 자와 만나기로 한 곳이 저기냐? Terus kan pengawalnya Eunho akhirnya mengantarkannya kepada orang yang mengirimkan poster-poster pencarian orang tersebut. Tapi yang diizinkan masuk hanya Eunho saja. Nah, betapa kagetnya Eunho ketika itu yang datang menemui dia adalah Puan Soul. Dia juga mengaku bahwa orang yang mengirimkan gambar kunci tersebut adalah Puan Soul sendiri. Dia melakukan hal itu karena dia harus melindungi seseorang dan dia juga minta bantu sama Eunho untuk mencari tahu tentang kasus 12 tahun yang lalu. Dan Eunho juga kaget banget karena ternyata selama ini Puan Soul itu tahu bahwa dia adalah seorang pangeran, Pangeran Moon Yong. Namun hanya itu informasi yang dapat disampaikan oleh Puan Soul kepada Eunho, sisanya harus dicari tahu oleh Eunho sendiri. Karena kalau misalkan terlalu banyak bicara, bisa saja Puan Soul yang menjadi dalam bahaya. Makanya dia meminta tolong banget sama Eunho untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan mencari dalangnya, siapakah di balik itu semua. By the way, pada malam itu Duksu dan juga ibunya tidur sekamar. Nah, ibunya mengingat bagaimana Duksu itu pertama kali dia temukan. Jadi pada waktu Duksu dikejar-kejar, dia tidak sengaja masuk ke rumah ibunya yang sekarang dan dia tiba-tiba aja pingsan, dan pada saat itulah ibunya memutuskan untuk melindungi Duksu. Dan keesokan paginya itu terlihat bahwa ibunya mendengar omongan-omongan orang bagaimana keluarga Duksu itu dihabiskan. Nah, sejak itulah dia berjanji bakal melindungi Duksu dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Dia benar-benar mengingat semua itu dan juga merasa kasihan dengan Duksu. Karena itulah, keesokan harinya dia pergi menemuin Puan Soul karena dia penasaran banget dengan apa yang dimaksud sama Puan Soul kemarin. Dan diceritakan semua sama Puan Soul bahwa pelakunya adalah Chon Bang-ju. Dia langsung berlari ke kamarnya untuk membereskan barang-barangnya dan dia bilang sama anaknya untuk memanggil Duksu. Namun di perjalanan dia malah bertemu dengan Chon Bang-ju. Kelihatan banget di sini kalau ibunya itu mengingat bahwa orang yang memburu Duksu dan keluarganya adalah Chon Bang-ju ini yang merupakan otak di balik semuanya. Betapa takutnya dia dan juga gemetaran, tapi dia mencoba untuk tegar. Setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya dan memberitahukan sama anaknya segera untuk mencari Hong Duksu karena mereka harus pergi dari sini. Nah, ketika anaknya pergi, ya kan, Chon Bang-ju tiba-tiba aja datang ke sana dong. Yang ternyata cukup plot twist banget, Chon Bang-ju itu tahu kalau misalkan selama ini adalah ibunya Hong Jae-on dan Duksu itu adalah Jae-on yang asli. Terus dia bertanya apakah kunci tersebut satunya lagi ada di Hong Duksu ataupun tidak. Ibunya nggak mau ngejawab dan dia bilang nggak ada sama sekali. Nah, karena itulah Chon Bang-ju memutuskan untuk menghilangkan nyawanya ibunya Hong Duksu. Nah, setelah itu saudara Hong Duksu datang menemui dia dan memanggil Hong Duksu bahwa ibu mereka pengen bertemu dengan mereka. Nah, pergilah mereka ke kamar, tapi ternyata ibu Hong Duksu itu kayak tidur. Tapi dicoba dibangunin sama Duksu, ternyata nggak bangun-bangun. Disinilah Hong Duksu tuh kayak panik banget dan meminta saudaranya untuk memanggilkan tabib. Duksu mencoba terus berusaha untuk membangunkan ibunya hingga sempat ibunya terbangun sebentar, dan disinilah ibunya menceritakan sama Duksu bahwa pelaku sebenarnya yang dicari-cari sama Duksu adalah pemilik Yong Chunru, yaitu Chon Bang-ju. Setelah itulah ibunya Duksu kehilangan nyawanya. Duksu benar-benar kehilangan orang yang dia sayangin lagi. Setelah itu dia langsung pergi ke tempatnya Chon Bang-ju. Nah, di sini dia langsung bilang sama Chon Bang-ju bahwa dia pengen membalaskan dendam, cuma dia pura-pura nggak tahu aja kalau Chon Bang-ju adalah orang yang ngekill keluarganya pada 12 tahun yang lalu. Jadi dia bilang yang ngekill ayahnya adalah si Puan Soul. Jadi dia pengen ngebahas dendamnya kepada Puan Soul. Dan disinilah dia membongkar identitasnya kepada Chon Bang-ju bahwa dia adalah Hong Jae-on. Kira-kira langkah apa lagi yang bakal diambil oleh Hong Duksu selanjutnya? Kita lihat di next episode.
Kita mundur sedikit sebelum Hong Duksu membongkar identitasnya di depan Chon Bang-ju. Nah, pada waktu itu, Duksu dan juga saudara perempuannya sedang berduka akan kepergian ibu mereka. Duksu lebih banyak mengurung diri, bahkan ketika Junhwa dan juga Gosura datang ke sana memberikan dia makanan, dia nggak mau keluar sama sekali. Jadi saudaranya bilang biar dia aja nanti yang memberikan makanan itu kepada Duksu. Dan pada malamnya, giliran Eunho datang ke sana berkunjung dan dia melihat Duksu masih murung aja. Hingga akhirnya dia mengambil baju ibu Duksu yang dipeluk sama Duksu dengan eratnya, diambil sama Eunho, dia keluar dan dia bakar pakaian tersebut. Dan itu membuat Duksu langsung meraung-raung dan juga menangis sejadi-jadinya. Eunho mencoba untuk menghibur Duksu, dia bilang untuk mengikhlaskan kepergian dari ibu angkatnya Duksu. Walaupun sebenarnya Eunho nggak tega melakukan hal itu, tapi itu demi kebaikannya Duksu agar dia bisa bangkit lagi. Keesokan harinya, Duksu pergi ke makam ibunya dan ternyata pada hari yang sama itu juga ada Puan Sol di sana. Nah, akhirnya Duksu penasaran kepada Puan Sol bagaimana sebenarnya ayahnya kehilangan nyawanya. Puan Sol bilang semua itu bermula dari buku besar yang penting banget. Jadi pada waktu itu Chon Bang-ju memiliki sebuah rencana yang sebenarnya nggak disetujuin sama ayahnya Duksu. Jadi Min Sik itu bilang bahwa untuk jangan melakukan rencana itu karena ayahnya Junhwa merencanakan pengkhianatan terutama kepada keluarga kerajaan. Makanya Min Sik itu nggak setuju dengan rencana dari Chon Bang-ju itu. Dan nggak sengaja Puan Sol mendengar rencana tersebut. Dan buku tentang pengkhianatan tersebut sudah dimasukkan ke loker ataupun buku besar dari Hong Min Sik. Nah, hingga keesokan harinya tiba-tiba raja kehilangan nyawanya yang ternyata itu bagian dari rencana Chon Bang-ju. Nah, dibukalah buku tersebut sama Hong Min Sik dan akhirnya dia tahu bahwa semua itu adalah rencana dari Chon Bang-ju, menteri perang dan juga beberapa orang di kerajaan. Jadi kata Puan Sol, kalau misalkan buku itu terbongkar, maka bagaimana penyebab meninggoinya raja pada waktu itu bakal terbongkar dan juga orang yang terlibat di dalamnya bakal terbongkar semuanya. Dan yang dicari sama Chon Bang-ju adalah kunci yang sekarang ada sama Hong Duksu karena setengah bagian lainnya ada pada Chon Bang-ju. Oleh karena itu, Hong Duksu memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Tapi Puan So bilang biar arwah-arwahnya sudah kehilangan nyawanya yang membalaskan dendam tersebut. Tapi Duksu tetap gak mau dan bilang sama Puan So bahwa dia bakal membalaskan semuanya, terutama dendam dari keluarganya dia. Puan So gak bisa menghalangi Duksu, dia hanya mendukungnya. Setelah itulah Duksu dengan keberaniannya yang sudah muncul lagi, dia menemui Chon Bang-ju dan akhirnya dia mengungkapkan identitas aslinya kepada Chon Bang-ju bahwa dia adalah Hong Jae-on. Nah, namun di sini Duksu kan sama Puan Sol sudah bekerja sama, jadi dia mencoba untuk mengambil simpati dari Chon Bang-ju. Makanya dia bilang bahwa Puan Sol lah pelaku sebenarnya yang sudah menghabisi ayahnya dia. Ngerasa bahwa Hong Duksu mendukung dia, akhirnya Chon Bang-ju bilang bahwa dia adalah teman ayahnya dan dia bakal mendukung, bahkan mensupport Hong Duksu apapun yang bakal dilakukan, terutama membalas dendam kepada Puan Sol. Sebenarnya yang terjadi pada malam itu ketika Chon Bang-ju juga melihat Puan Sol melakukan itu kepada ayahnya Duksu, karena kan sebenarnya ayah Duksu yang nusuk dirinya sendiri. Tapi pada waktu itu sebenarnya ayah Duksu masih bisa diselamatkan, tapi Chon Bang-ju ini malah menghabisi nyawa ayahnya Duksu karena ayah Duksu tidak memberikan dia kunci berangkas tersebut. So yang menghilangkan nyawa ayah Duksu adalah ya si Chon Bang-ju kampret itu. 준하가 만든 거야? 에이, 앉아서 말해. Junhwa dan juga Gosura mengundang Hong Duksu untuk makan bersama, di mana makanan yang mereka makan itu adalah masakan yang diberikan oleh ibu Hong Duksu beberapa waktu yang lalu. Nah, Junhwa mempelajari resepnya dan ternyata resep tersebut mengingatkan Duksu kepada masakan ibunya dan ternyata lumayan enak. 용천로에서 나오거라. Terus kan Eunho disuruh sama ayahnya sang raja untuk segera keluar dari Yeongchunru. Cuma Eunho nih gak mau, dia masih penasaran dengan apa yang dimaksud sama ayahnya. Apalagi kan dia tiba-tiba aja disuruh untuk bertunangan. Nah, dia bertanya sama ayahnya sebenarnya apa yang terjadi di 12 tahun yang lalu. Lalu sang raja cerita bahwa 12 tahun yang lalu ada buku besar. Kenapa dia mencari buku besar itu? Karena di sana tertulislah siapakah pelaku sebenarnya, yaitu Menteri Perang dan juga Chon Bang-ju. Cuma dia nggak punya bukti, makanya sang raja nggak bisa melakukan penangkapan kepada mereka berdua dan juga orang-orang lainnya yang terlibat. Satu-satunya yang bisa membuktikan hanyalah buku besar tersebut yang dimana mereka butuh kunci untuk membukanya.
Yang dimana gara-gara itulah Hong Min-sik, ayah Duksu, kehilangan nyawanya. Oleh karena itu Eun-ho mengatakan sama raja bahwa dia bakal tetap melaksanakan pertunangan tersebut demi bisa untuk mengambil kunci itu yang berada di Yeongchunru. Sementara itu Junhwa sempat kepo nih tentang pernikahan Pangeran Munyeong ataupun Eun-ho yang diadakan di Yeongchunru. Ayahnya mengatakan sama Junhwa biar aja, apalagi dia senang kalau misalkan keluarga kerajaan itu sama menteri perang sedang tidak akrab. Itu menjadi bisa pertunjukan yang lumayan baik. Terus kan boy, Puan Sol pergi ke tempatnya Chon Bang-ju karena untuk menyerahkan laporan. Karena dia pikir juga Chon Bang-ju gak ada di sana, dia mencoba untuk mengambil kunci berangkas buku besar. Dia malah ketahuan sama Chon Bang-ju. Ternyata Chon Bang-ju itu sengaja menjebak Puan Sol. Lalu dia bilang bahwa Hong Jae-yeon telah kembali dan dia udah tahu juga kalau misalkan Puan Sol ini menyembunyikan itu dari dia. Hingga akhirnya karena dia bilang bahwa Hong Duk-su itu percayanya Puan Sol lah yang sudah menghabisi nyawa ayahnya. Jadinya Chon Bang-ju memerintahkan Puan Sol untuk pergi sementara waktu ke Serikat Uiju. Informasi terkait pertunangannya Pangeran Munyeong itu tersebar luas di Yeongchunru. Hal itu juga ditanyakan kepada Duksu, kepada Lee Eun-ho. Tapi Eun-ho bilang bahwa ya pernikahan itu, pertunangan itu tidak akan pernah terjadi. Hingga membuat Duksu tuh bingung kenapa Eun-ho jadi yang lebih tahu, ya kan? Saking penasarannya, Duksu bertanya sama Eun-ho apakah Eun-ho mengenal Pangeran Munyeong secara pribadi. Karena terlihat Eun-ho tuh kayak tahu betul akan hal tersebut. Tapi untung aja Duksu nggak menganggapnya serius, dia pikir Eun-ho cuma bercanda aja. Setelah itu Duksu juga berterima kasih kepada Eun-ho atas bantuannya beberapa waktu yang lalu yang membuat Eun-ho tuh langsung salting dan pergi dari sana. Membuat Duksu kayak bingung, loh Eun-ho kok salting begitu, iya nggak sih? 이주로 보내기로 했다. Chon Bang-ju mengatakan sama Duksu bahwa dia sudah mengutus Puan Sol ke Serikat Uiju. Pokoknya Duksu nggak boleh menentang keputusan yang sudah dia buat. Lalu Duksu menyinggung tentang pertunangan Pangeran Munyeong dan juga keponakan Menteri Perang. Jadi Eun-ho minta sama Chon Bang-ju untuk memberikan dia wewenang agar dia bisa melayanin pada acara pertunangan tersebut dan dikasih izinlah sama Chon Bang-ju. Tapi dia juga harus meminta materai kepada Puan Sol sebelum dia pergi. Setelah itu Hong Duk-su langsung menemuin Puan Sol dan meminta materai tersebut. Dan Duk-su tahu bahwa dia itu lagi diikutin dan juga dikupingin sama pengawalnya Chon Bang-ju. Jadi dia sama Puan Sol itu bertindak seolah-olah mereka berdua itu lagi berantem gitu loh. Agar nggak mencurigakan dan juga dilaporkan sama Chon Bang-ju bahwa Hong Duk-su dan juga Puan Sol itu memang bermusuhan. Sementara itu Lee Eun-ho pergi ke rumahnya Menteri Perang karena dia ingin sekalian mengambil pedangnya agar tidak bisa lagi dijadikan barang bukti. Dia meminta tolong sang pengawalnya untuk masuk ke rumahnya Menteri Perang untuk mencari di manakah pedang itu berada. Tapi ketika dicari ke sana kemari hampir aja mereka ketahuan. Untung aja Eun-ho bisa mengalihkan perhatian dari Menteri Perang dan ketika pengawalnya sudah keluar dan memberikan instruksi bahwa dia nggak menemukan pedang itu di mana berada, akhirnya Eun-ho langsung mengakhiri pembicaraannya dengan Menteri Perang dan bilang bahwa pertunangannya harus tetap dilaksanakan. Dan di Yeongchunru, Duk-su mendatangin keponakan Menteri Perang dan mengatakan bahwa dia bakal melayanin keponakan Menteri Perang hingga pertunangannya nanti dilaksanakan. Keponakan Menteri Perang yang senang aja karena dia lumayan senang juga kan dengan Hong Duk-su. Terus Chon Bang-ju diundang oleh Eun-ho untuk menemui dirinya. Jadi Eun-ho itu menawarkan nih kepada Chon Bang-ju untuk bekerja sama dengan dia karena menurut Eun-ho bahwa Menteri Perang itu nggak cocok bekerja sama dengan Chon Bang-ju. Nah, entah apa yang dibicarakan mereka selanjutnya belum di-spill apakah Chon Bang-ju ini menerima tawaran Eun-ho ataupun tidak. Rencana selanjutnya adalah Eun-ho mengizinkan pengawalnya untuk mengganti identitasnya menjadi Pangeran Munyeong. Sementara itu Eun-ho bakal mencari di mana kunci tersebut pada acara pertunangannya. Tapi tiba-tiba aja Hong Duk-su datang membuat Eun-ho dan juga pengawalnya panik karena kan Duk-su itu udah tahu wajah mereka berdua. Akhirnya Eun-ho langsung pergi dari sana dan si pengawal bertindak sebagai Pangeran Munyeong untuk mengatakan sama Duk-su untuk membuat makanannya di luar aja. Dan untung setelah itu Duk-su paham dan dia langsung pergi dari sana sehingga mereka nggak ketahuan. Walaupun Duk-su masih penasaran sih sebenarnya dengan Pangeran Munyeong itu. Dan dia lihat ada seorang bangsawan keluar, dia kira itu Pangeran Munyeong dan ketika dia cek ternyata itu adalah Eun-ho. Walaupun sebenarnya Pangeran Munyeong itu adalah Eun-ho gitu kan. Tapi Eun-ho langsung pergi dari sana dan bilang bahwa mereka harus segera kembali bekerja. Jadi untung gak ketahuan.
Dan setelah mereka selesai bekerja, Doksu nanya lagi sama Eunho kenapa dia selalu ngebelain Pangeran Moonyong, seakan-akan emang dia tuh tahu bagaimana sosok dari Pangeran Moonyong ini. Lalu Doksu menggambarkan sosok Pangeran Moonyong yang tantrum banget dan juga dia mengejek penampilannya. Hal itu membuat Eunho tuh agak protes, walaupun setelahnya Doksu memuji penampilan Pangeran Eunho. Tapi yang membuat Eunho penasaran kenapa Doksu pengen banget acara pertunangan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Doksu nggak mau bilang, dia cuma memang pengen acaranya harus megah banget. Cuma itu aja hal yang bisa dia bagi kepada Eunho. Nah sementara itu Go-sura mendapatkan surat dari rumahnya bahwa dia harus membayar hutang-hutang keluarganya. Tapi itu kayaknya dari gaji bulannya pun nggak cukup. Terus datanglah Junhwa, dia merengek lagi kepada Go-sura untuk bagaimana pendapatnya menyatakan cinta kepada Doksu. Jadinya Sura bilang ya kalau misalkan Junhwa itu beneran suka sama Doksu, ya pertama bilang dulu kalau misalkan dia udah tahu kalau Doksu itu adalah seorang perempuan dan langsung nyatakan perasaannya. Hingga keesokan harinya ketika mereka lagi prepare untuk pertunangan Pangeran Moonyong dan juga keponakan Menteri Perang, di sanalah Junhwa membeli gelang yang bakal dia kasih sama Doksu. 할 말이 뭔데? Lalu dia undang Doksu untuk berbicara berdua dan disinilah saatnya Junhwa mengatakan semuanya kepada Doksu. Tapi sebelum itu ternyata Eunho dan juga Go-sura datang ke sana dan Sura yang paham akan hal itu mengajak Lee Eunho untuk pergi dari sana. Nah setelah itulah Junhwa langsung mengatakan sama Doksu bahwa dia udah tahu kalau misalkan Doksu itu adalah seorang perempuan. Nah kagetlah Doksu kan. Doksu langsung bertanya juga sama Junhwa dari mana dan kapan Junhwa tepatnya tahu hal itu. Junhwa dengan jawab, dia langsung mengatakan perasaannya kepada Doksu bahwa dia itu selama ini menyukai Doksu dan pengen bahwa Doksu itu menjadi pacarnya dia. Tapi karena Doksu itu kan tujuannya emang ada di sana, jadi dia nggak mau memikirkan hal ini. Jadi dia bilang sama Junhwa untuk ya minta maaf nih sebelumnya gitu kan. Tapi Junhwa tetap maksa dan bilang sama Doksu entar aja jawabannya, pikir-pikir terlebih dahulu. Cuma Doksu masih tetap fokus sama tujuan dia. Kenapa dia berada di sana dan juga bagaimana nanti kok dia tahu bahwa Junhwa ini adalah anak dari orang yang menghabisi nyawa ayahnya. Pada malam harinya, akhirnya pesta pertunangan Pangeran Moonyong dan juga keponakan Menteri Perang dilaksanakan. Nah, pada waktu itu mereka sistemnya kayak topeng gitu, karena kan Pangeran Moonyong nggak mau identitasnya kayak terbongkar gitu di halayak. Ya sudah, berangkatlah mereka dan Eunho bertindak sebagai pengawal dari Pangeran Moonyong. Ketika keponakan Menteri Perang sudah ngobrol nih sama Moonyong palsu, akhirnya itu Eunho dan juga Doksu sama-sama pergi ke tempatnya Chon Bang-ju. Dan tanpa mereka sadarin tujuan mereka berdua itu adalah sama untuk mencari kunci. Nah sampailah Doksu pertama kali ke sana dan dia mencari di mana kunci tersebut tapi dia nggak menemukannya. Dan nggak lama setelah itu datanglah Chon Bang-ju lalu Doksu bersembunyi di balik pintu. Nah Chon Bang-ju ngerasa bahwa ada sesuatu di sana tapi dia nggak tahu itu apa. Nah nggak lama setelah itu Eunho datang ke hadapannya Chon Bang-ju dan memintanya untuk memberikan kunci sesuai dengan gambar tersebut. Nah karena Chon Bang-ju sudah terdesak akhirnya dia memberikan kunci tersebut. Tapi tiba-tiba dari belakang mereka berdua ada seseorang yang muncul dan juga mengambil kunci tersebut lalu pergi dari sana. Eunho nggak membiarkan hal itu, dia mengejar orang tersebut hingga akhirnya dia menangkapnya dan ternyata orang itu adalah Hong Doksu. Betapa kagetnya Doksu yang ternyata orang yang dia lihat tadi adalah Lee Eunho. Mengetahui dirinya sudah diserang, Chon Bang-ju tidak tinggal diam begitu aja. Apalagi dia sudah kehilangan kunci yang sudah dia ambil beberapa waktu yang lalu. Jadi dia memerintahkan kepada anggotanya, pengawalnya untuk mencari dua orang yang dia curigain. Hong Doksu bersama dengan Eunho berusaha untuk melarikan diri agar mereka nggak ketangkap dan sebenarnya sempat keciduk sama Go-sura. Cuma dia ngerasa mungkin itu bukan Eunho ataupun Hong Doksu. Mereka pergi ke pesta topeng. Nah di sanalah pengawal dari Chon Bang-ju nggak bisa menemukan mereka karena terlalu banyak orang di sana. Namun mereka nggak nyerah gitu aja, mereka tetap melakukan pencarian kepada Eunho dan juga Hong Doksu. Nah karena kebetulan Doksu sama Eunho lagi berada di lokasi tempat orang bermesraan, Doksu terpaksa mengungkapkan identitasnya kepada Eunho dan mereka pura-pura kisse. Nah karena itulah mereka akhirnya nggak keciduk sama pengawal dari Chon Bang-ju karena para pengawal memutuskan untuk pergi dari sana. Hingga akhirnya Eunho dan juga Doksu itu ada di posisi yang aman. Sementara itu Kwon Sol memanggil Junhwa dan mengatakan bahwa kayaknya dia bakal pergi dan mungkin gak akan balik lagi. Nah dan dia menitipkan
Duksu kepada Junhwa untuk dijaga sama dia. Apalagi Puan Sol juga udah tahu kalau misalkan Junhwa mengetahui identitas asli dari Hong Duksu. Dan Puan Sol juga berharap bahwa nantinya ketika Junhwa menjadi pemilik dari Yong Chunru, dia bisa mengubah aturan-aturan yang gak masuk akal menjadi lebih baik. Eunho yang masih kaget dengan identitas asli dari Hong Duksu, dia bertanya-tanya apakah Duksu beneran perempuan ataupun tidak. Duksu mengatakan bahwa ya, dia memang perempuan dan dia meminta maaf kepada Eunho karena tidak memberitahukan dia lebih awal. Namun ternyata mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kunci tersebut untuk membuka berangkas. Cuma Eunho nggak memberitahukan siapa identitas sebenarnya kepada Duksu karena katanya belum saatnya. Intinya dia bakal memberitahukan Duksu setelah dia mencari berangkas itu, menemukan buku besarnya dan juga mengungkapkan semuanya. Maka dia bakal memberitahukan semuanya kepada Duksu. Berusaha untuk maklumin perkataan dari Eunho, Duksu akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Eunho. Ditambah lagi Eunho meyakinkan Duksu bahwa jika bekerja sama dengannya maka Duksu bakal diuntungkan. Tapi ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba aja Junhwa ada di sana dan dia sangat cemburu melihat kedekatan Eunho dan juga Hong Duksu. Apalagi setelah itu Duksu langsung pergi dari sana dan juga tidak menghiraukan perkataan dari Junhwa. Begitu juga dengan Eunho yang memutuskan pergi juga dari sana. Sementara itu, Do Gyong mengetahui bahwa sebenarnya orang yang di samping dia itu bukanlah Pangeran Muyong, melainkan hanyalah pengawalnya. Lalu dia bilang kepada pengawal Muyong bahwa sampaikan kepada Pangeran Muyong bahwa dia nggak akan menikahin orang yang pengecut seperti Pangeran Muyong. 미안, 하오. Setelah pesan itu disampaikan, Eunho pergi menemui Do Gyong dan dia meminta maaf. Namun sebenarnya Do Gyong tuh juga pengen mempermalukan paman dan juga bibinya yang selalu memaksa dia untuk menikah dengan orang yang tidak dia suka. Dan Eunho juga mengatakan biar dia mengurus sisanya dan mengizinkan Do Gyong untuk pergi sesuka hatinya mau kemana aja. Walaupun sebenarnya Do Gyong penasaran dengan wajah Pangeran Muyong, tapi gimana lagi, mereka belum berjodoh. Kunci kuningan sudah mereka dapatkan dua-duanya. Duksu melihat bahwa di situ ada 5 aksara, cuma dia nggak tahu apa artinya. Begitu dia tanya sama Eunho, Eunho juga nggak paham karena kan yang nulis itu, yang mengukirnya ayahnya Hong Duksu. Harusnya Duksu tuh tahu, mungkin ayahnya pernah mengirimkan pesan atau mungkin mengatakan hal itu sewaktu Duksu kecil. Mungkin Duksunya aja yang nggak ingat. Terus tiba-tiba pengawal Chon Bang-ju datang memeriksa semua kamar staf karena ternyata Chon Bang-ju nggak nyerah gitu aja. Akhirnya mereka disuruh keluar semua dan barang-barang mereka diperiksa. Nah di sini mereka menemukan topeng yang ada di kamarnya Hong Duksu. Jadinya Hong Duksu itu dituduh adalah orang yang melakukan pencurian di ruangannya Chon Bang-ju. Apalagi mereka menemukan salah satu kunci milik Hong Duksu. Nah di sini sebenarnya Duksu sama Eunho itu sudah merencanakan semuanya. Karena kan harusnya Chon Bang-ju tahu kalau misalkan Duksu memiliki setengah kunci itu. Setengahnya ya ada di Eunho, mereka simpan. Ketika itu Duksu dibawa bertemu sama Chon Bang-ju. Karena cuma sebelah, jadinya Chon Bang-ju itu tidak curiga kepada Hong Duksu. Dan Duksu bilang itu adalah satu-satunya harta peninggalan ayahnya. Nah di sini Chon Bang-ju tuh pura-pura simpati sama Hong Duksu. Katanya dia nunggu-nunggu Hong Duksu datang untuk mengembalikan kunci itu kepada pemilik aslinya. Katanya seperti itu, padahal kan aslinya dia mencuri kunci itu. Dan ketika Duksu tanya siapakah orang yang dicurigain sama Chon Bang-ju pencuri kunci itu, ya dia bilang adalah Puan Sol dan dia bakal membereskan semuanya. Duksu jadi khawatir dengan keadaan Puan Sol, jadi Chon Bang-ju memiliki kesempatan untuk menghabisi nyawa Puan Sol. Puan Sol yang lagi dalam perjalanan menyadari bahwa dia itu dalam bahaya dan dia meminta kepada orang yang mengantar dia untuk berbelok arah karena dia tahu bahwa di depan sana ada bahaya. Sementara itu di istana kerajaan, raja diberitahukan bahwa pertunangan Pangeran Muyong itu dibatalkan dan juga ada pencurian di tempat Chon Bang-ju dan dia tidak menemukan pencurinya. Raja tahu bahwa itu semua adalah ide dari Pangeran Muyong. 오늘 정원내 아니야? Menteri Perang dan istrinya dibuat terkejut karena kan mereka udah semangat datang untuk menyaksikan pertunangan keponakan mereka dengan Pangeran Muyong, tapi ternyata gak ada orang di sana sama sekali. Nah, esmosilah Menteri Perang, dia pergi menemui Chon Bang-ju dan disampaikan sama Chon Bang-ju bahwa Do Gyong keponakan Menteri Perang ini itu kabur dibantu sama Pangeran Muyong. Lalu dia mencoba untuk mencuci otak Menteri Perang ini untuk melakukan hal yang sama kepada raja sebelumnya. Di mana pada waktu itu mereka juga merencanakan sesuatu yang jahat kepada raja dengan meracuni raja sebelumnya dan juga berusaha untuk mengatur semua keluarga kerajaan. Jadi Chon Bang-ju bilang, iya dulu kan udah pernah lu lakuin, harusnya sekarang bisa juga dong. 예, 접니다만.
Terus kan Wei Kosura ternyata dijejar sama penagih utang keluarganya sampai ke Yongchunru. Dikatakan sama dia kalau misalkan dia nggak ngebayar, maka ibu dan adiknya bakal menjadi korban mereka. Kosura itu bingung banget harus apa yang dia lakukan. Dan Junhwa itu masih sakit hati banget sama Eunho karena melihat kedekatan Eunho dan juga Hong Duk-soo. Mengingat kemarin malam dia juga melihat mereka berpegangan tangan. Makanya dia sampai sekarang emosi jiwa. Padahal sebenarnya Eunho dan juga Hong Duk-soo hanya membicarakan tentang rencana mereka untuk mencari berangkas itu di mana. Jadi Duk-soo mengatakan sama Eunho biar nggak mencurigakan. Jadi mereka bertemu di rumahnya Hong Duk-soo yang lama tapi pergi satu-satu. Gosura mencoba untuk mencari pinjaman melalui salah satu staf di Yongchunru, cuma dia bilang harus memberitahukan Chon Bangju terlebih dahulu. Nah itu didengar ternyata sama si kampret ini. Jadi dia bilang sama Gosura bahwa dia bisa memberikan Gosura pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Cuma Gosura harus menurutin permintaan dia, yaitu merangkak melewatin kakinya dia di bagian bawah. Nah nggak maulah Gosura, dianggap bahwa itu kayak merendahkan harga dirinya dia dan dia tidak mau menurutin permintaan si kampret-kampret itu. 홍독수와 무슨 일이 있었나? Chun Junhwa mendatangin kamarnya Eunho dan dia bertanya apakah Eunho dan juga Duk-soo memiliki sesuatu di antara mereka, kayak hubungan gitulah. Eunho bilang iya mungkin lebih dari sekedar teman. Itu membuat Junhwa langsung marah dan dia mengatakan sama Eunho bahwa dia tahu bahwa Eunho adalah pangeran Munyong. Dan mengetahui Junhwa juga tahu bahwa Hong Duk-soo itu adalah perempuan, akhirnya Eunho sadar bahwa perempuan yang dicintai sama Junhwa itu adalah Hong Duk-soo. Dan Junhwa tambah marah ketika Duk-soo memberitahukan secara langsung kepada Eunho tentang identitasnya adalah seorang perempuan. Enggak dicari tahu sama Eunho terlebih dahulu, cuma Duk-soo yang bersukarela memberitahukan hal itu. Mereka berdua berdebat, ditambah lagi Junhwa menyuruh Eunho untuk menjauhi Hong Duk-soo karena mereka itu kayak berbeda banget gitu loh. Karena kan Eunho itu berasal dari kerajaan, tapi Eunho meminta kepada Junhwa untuk jangan ikut campur masalah urusan tersebut. Terus kan masalah keluarga Gosura diketahuin sama Chon Bangju. Dipanggillah dia ke sana dan dia menawarkan bantuan kepada Gosura asalkan Gosura itu mau jujur sama dia. Terutama tentang kejadian tadi malam, apakah dia melihat Eunho dan juga Duk-soo berlari tergesa-gesa. Nah di sini kita belum dikasih tahu apakah Gosura ini jujur ataupun tidak mengatakan hal tersebut. Intinya Chon Bangju juga bilang sama Gosura bahwa dia benar-benar berjanji bakal membantu keluarga Gosura membayar utang-utangnya dan dia juga jujur kepada Gosura tentang Junhwa adalah anaknya dia. Kagetlah Gosura ini, iya kan? Dan dia juga meminta Gosura untuk berada di sampingnya Junhwa karena yang dianggap temannya Junhwa adalah Gosura doang. Tapi Eunho dan juga Duk-soo bakal dia singkirkan. Posisi Gosura cukup sulit, dia harus memikirkan keluarganya, tapi juga ya teman-temannya, terpaksalah dia memilih keluarganya dan juga mengkhianati teman-temannya. Dan untuk Puan Sol, ternyata pengal-pengal yang ngebawa dia emang udah berkhianat dari awal. Jadi mereka menyuruh yang ngantar Puan Sol itu yang ngangkat untuk pergi dari sana dan mereka bakal menghabisi Puan Sol. Ternyata Puan Sol juga sudah bersiap-siap karena dia tahu bahwa orang-orang ini sudah berkhianat dari awal. Hingga akhirnya Puan Sol harus berusaha untuk melindungi dirinya sendiri melawan 3 orang ini. Dan inilah yang terjadi. Sebisa mungkin Puan Sol melindungi dirinya, tapi ternyata dia tuh kena cucuk sama salah satu pengawal dari Chon Bangju. Tapi untung aja Puan Sol masih bisa bertahan dan dia menghabisi mereka semua. Tapi setelah itu datang lagi tuh prajurit-prajurit yang lainnya dan Puan Sol hanya pasrah aja, semoga dia memiliki ide misalkan pura-pura meninggoy gitu biar nggak dicurigain. Di sisi lain Junhwa bertemu sama ayahnya dan di sini ayahnya tahu pikiran Junhwa ini lagi kacau banget. Jadi disinilah dia mulai masuk untuk mempengaruhi anaknya agar berbuat jahat sama seperti dia. Intinya dia bilang bahwa Eunho itu bukan temannya Junhwa dan Junhwa harus segera menyingkirkan Eunho ataupun pangeran Muyong. Nah karena itulah Junhwa langsung terpengaruh dan meminta untuk memiliki anak buah kepada ayahnya. Terus kan Wei Eunho pergi ke tempatnya Menteri Perang dan di sini dia mencoba memperingatkan Menteri Perang bahwa dia itu nggak mau lagi Menteri Perang dan juga antek-anteknya berusaha untuk mengendalikan keluarga kerajaan. Dia sudah berusaha untuk menghormatin Menteri Perang sebagai mertua dari ayahnya, tapi kali ini dia itu benar-benar udah muak banget dan bilang bahwa kali ini dia berniat sebagai orang yang mencalon untuk menjadi putra mahkota. Nggak terimalah Menteri Perang ya kan, tak rencana jahat apa lagi yang bakal dia lakukan nanti.
Dan untuk Junhwa, ya dia beneran mempunyai prajurit untuk menghancurkan Eunho ataupun Pangeran Moyong. Karena pada malam itu, Eunho dan juga Doksu kan janjian tuh jumpa di rumahnya Doksu untuk mencari di mana sebenarnya keberadaan dari berangkas yang mereka cari-cari selama ini. Ketika Eunho lagi dalam perjalanan, dia diikutin sama orang yang disuruh sama Chun Junhwa. Tapi untung aja Eunho bisa melindungi dirinya dan akhirnya si orang itu melapor sama Junhwa tentang keadaannya bahwa dia kehilangan Eunho. Eunho khawatir kalau misalkan terjadi sesuatu sama Doksu karena kan dia juga dikejar. Akhirnya dia pergi ke sana dan untung aja Doksu tuh baik-baik aja. Tapi kelihatan banget wajah Eunho itu kayak khawatir banget, membuat Doksu tuh jadi heran. Eunho nih kenapa gitu. Akhirnya Eunho cerita tentang perasaannya kepada Hong Doksu bahwa dia beneran khawatir banget kepada Hong Doksu dan dia juga menyukai Hong Doksu. Setelah itu Eunho langsung mepet ke Hong Doksu dan juga vakum cleaner. Vakum cleanernya cukup lama dan juga ya begitulah. Dan ternyata Junhwa itu nggak nyerah gitu aja. Dia masih mengerahkan orang-orangnya untuk mencari Doksu dan juga Eunho, dan juga mereka menemukan keberadaan dari Eunho dan juga Doksu. Ketika Junhwa sampai di sana, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Doksu dan juga Eunho kisse. Dia makin nggak terima dan kemarahan di dalam jiwa raganya itu semakin membara. Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.